Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemodelan sistem pengolah pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum masuk ke materinya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Mia Sofi Fafiani, lalu ada Afrilia Wulandari, ada Anissa Salsabila, Asnatun Aini, yang keempat ada Dewi Ratnasari, lalu ada Eka Setia Putri, yang terakhir itu ada Miftahul Khairiyah. Adapun pembahasan akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu ada pengolahan secara sadar dan otomatis, ada register sensori, kanal kapasitas rendah, pengingat jangka pendek, pengingat jangka panjang, yang terakhir ada sikap dan kecemasan pengguna. Sebelum memasuki suatu materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemodelan sistem pengolah. Manusia dalam interaksi manusia dan komputer dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi yang terdiri atas 3. Yang pertama ada informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input-output atau disebut indera. Yang kedua ada informasi disimpan dalam ingatan memori. Yang terakhir, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi 3 bagian, yaitu pemrosesan persepsi, pemrosesan intelektual dan kognitif, dan yang terakhir ada kontrol motorik, yang mana ketiganya ini berhubungan dengan memori manusia. Model sistem pengolahan pada manusia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asnatun Aini. Selanjutnya pembahasan mengenai pengolahan secara sadar dan otomatis. Dalam pengolahan informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengolahan secara sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Yang kedua yaitu pengolahan secara otomatis terjadi secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Anissa Salsabila. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang register sensori. Pada proses pengolahan informasi ini juga melibatkan memori manusia yang berfungsi sebagai tempat penyaringan atau sensor, tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori penyaring atau sensor sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menerima rangsangan dari indera. Memori penyaring ini terdiri dari 3 penyaring. Yang pertama ada ikonik, berfungsi menerima rangsang penglihatan atau visual. Yang kedua ada eik, berfungsi menerima rangsangan suara. Yang ketiga ada haptik, berfungsi menerima rangsang sentuhan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Afrilia Wulandari. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kanal kapasitas rendah. Kanal antara register sensori dan pengingat jangka pendek mempunyai kapasitas rendah yang secara praktis menyatakan adanya keterbatasan seseorang untuk memperhatikan semua masukan sensori secara serentak lewat pengontrolan secara sadar dan tak sadar. Kanal ini dapat diarahkan untuk berkonsentrasi pada bagian tertentu dari medan penglihatan. Laju data masuk secara sadar mempunyai kecepatan rendah, sementara laju masukan data secara tak sadar mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh Miftahul. Pengingat jangka pendek, memori jangka pendek sebagai tempat menyimpan informasi sementara yang hanya dibutuhkan sesaat. Misal, saat kita menghafal nomor handphone, maka akan lebih mudah mengingat nomor tersebut jika dikelompokkan per 3 nomor daripada menghafal nomor tersebut sekaligus. Memori jangka pendek ini dapat diakses dengan cepat lebih dari 70 meter sekon, penghilangan cepat lebih dari 200 meter per sekon. Beberapa ciri dari memori jangka pendek yaitu: 1. Mudah lupa waktu. 2.
20 detik. 2. Lebih banyak informasi untuk diingat akan menambah untuk dilupakan pula. Yang terakhir, gangguan terhadap informasi yang serupa sering menyebabkan salahnya informasi saat dipanggil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Ratnasari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, pengingat jangka panjang. Memori jangka panjang sebagai merupakan tempat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama, seperti tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Karakteristik memori ini memiliki kapasitas besar atau tidak terbatas. Kecepatan akses lebih lambat kurang lebih 1/10 second dan proses penghilangan pelan. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi sikap dan kecemasan pengguna. Sikap negatif pengguna ketika sedang menggunakan komputer dapat mempengaruhi unjuk kerja pengguna. Sikap negatif ini juga dapat mengurangi kemampuannya untuk mempelajari sebuah sistem komputer. Selain itu, kecemasan pengguna juga berpengaruh pada pengingat jangka pendek, yang berakibat pada melambatnya proses belajar. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang pemodelan sistem pengolah pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 memberikan kepada audiens untuk bertanya, namun kami batasi hanya 3 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.